Bab 1231 Kejutan Besar. Sebenarnya ada teknik formasi tabu semacam ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng juga menjadi bersemangat. Untuk dapat mengendalikan roh dunia lain di dalam tubuhnya adalah ide yang sangat gila. Namun, itu juga sesuatu yang akan membuat Chu Feng tanpa henti bersemangat hanya memikirkannya. Untuk mengendalikan roh dunia setingkat Martial Emperor, siapa yang kemudian bisa berdiri di depannya? Kemungkinan besar, dia akan bisa mendapatkan kebesaran di tanah suci martialisme ini. Kalau begitu, apa teknik pembentukan lainnya? Apa gunanya? Tidak dapat menahan dirinya, Chu Feng bertanya. Teknik pembentukan lainnya disebut formasi penjilidan roh jahat, kata Egi. Formasi penjilidan roh jahat, itu benar, itu adalah formasi penjilidan roh jahat. Itu akan membuatnya sehingga roh jahat akan berada di bawah kendali kamu dan tidak dapat mendurhakai kamu. Jika ia mencoba melakukan itu, tubuhnya akan meledak, jiwanya akan hancur dan ia akan mati, kata Egi. Teknik formasi yang menakutkan. Tidak heran itu dianggap sebagai teknik formasi tabu. Siapa sebenarnya yang menciptakan teknik formasi menakutkan seperti ini? Mungkinkah Dewa Sembilan Roh? Chu Feng kagum dengan betapa kuatnya formasi ini. Pada saat yang sama, ia terpesona oleh kebiadaban penciptanya. 9 Dewa Roh, itu tidak mungkin baginya. Meskipun Dewa Sembilan Roh ini pernah menjadi seorang spiritualis dunia yang luar biasa di tanah suci martialisme ini. Ia pasti tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan teknik formasi tabu semacam ini. Sejauh yang aku tahu, formasi pemecah segel roh dunia dan formasi penjilidan roh jahat diketahui sebagai teknik formasi yang diciptakan oleh spiritis dunia yang paling jahat. Menurut legenda, bahwa spiritis dunia mengendalikan pasukan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya melalui dua teknik formasi ini. Terlebih lagi, tentara itu membantai semua yang dilaluinya, kata Egi. Sebenarnya ini sekuat ini, kalau begitu, siapakah spiritis dunia itu? Tanya Chu Feng. Itu aku tidak tahu, Egi menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, Egi, apakah kamu yakin bahwa teknik pembentukan pada diagram 9 roh ilahi adalah formasi pemecah segel roh dunia? Tanya Chu Feng. Aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Namun, berdasarkan penampilannya, itu menyerupai formasi pemecah segel roh dunia yang sangat aku dengar. Aku pikir itu kemungkinan besar, kata Egi. Oh, dalam hal ini, aku benar-benar beruntung, kata Chu Feng. Chu Feng, dari semua yang ada di diagram 9 roh ilahi ini, yang terbaik adalah teknik formasi tabu dan metode kultivasi untuk memperkuat energi roh seseorang. Namun, ketika membandingkan keduanya, mereka tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Dengan kemampuan pemahamanmu, bahkan jika kamu tidak berlatih metode kultivasi itu untuk memperkuat energi roh seseorang, kamu masih bisa menjadi seorang spiritualis jubah kerajaan cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Namun, jika kamu melewatkan formasi pemecah segel roh dunia itu, sangat mungkin bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain untuk melihatnya lagi. Jadi, yang terbaik bagi kamu adalah dengan sepenuh hati mengingat teknik pembentukan itu, kata Egi. Sebagai hal yang berdiri, Chu Feng juga tahu tentang pentingnya teknik pembentukan ini. Maka, ia segera mulai memusatkan perhatiannya pada teknik pembentukan itu dan dengan sepenuh hati mengingat isinya. Namun, setelah 2 jam penuh, Chu Feng hanya berhasil mengingat pengetahuan dangkal formasi pemecah segel roh dunia ini. Sangat sulit baginya untuk memahami sepenuhnya. Ini tidak akan dilakukan. Meskipun aku dapat dengan jelas melihat isi diagram 9 roh ilahi ini dengan mata surgawi aku, masih sangat sulit bagi aku untuk memahami dengan pemahaman aku. Paling tidak mungkin melakukannya dalam waktu singkat. Setelah 2 jam berlalu, Chu Feng masih tidak bisa melihat melalui formasi pemecah segel roh dunia ini. Bukan hanya teknik formasi ini. Chu Feng juga mencoba mempelajari metode kultivasi untuk memperkuat energi roh seseorang. Namun, itu juga sangat sulit untuk dipahami. Singkatnya, hal-hal pada diagram 9 roh ilahi ini benar-benar tidak mudah diperoleh. Sialan, itu terlalu sulit. Meskipun aku tampaknya telah menemukan teknik pembentukan, itu hanya sebuah konsep. Aku tidak bisa menentukan metode untuk mengaturnya sama sekali. Aku juga menemukan teknik pembentukan. Namun, selain bisa menentukan bahwa itu adalah teknik pembentukan, aku tidak dapat melihat apapun tentang itu sama sekali. Sebenarnya, itu tidak hanya terbatas pada Chu Feng. Pada saat ini, banyak orang tua dari Departemen Meramu Obat-obatan juga mengerang kesakitan dan mengeluh tanpa henti. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki kulit pucat dan keringat memenuhi wajah mereka. Bahkan 2 tetua manajemen dan Sima Ying juga seperti ini. Dari ini, dapat dilihat bahwa panen mereka jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Namun, harga yang mereka bayar jauh lebih besar daripada Chu Feng. Pada saat ini, semua orang berhasil mengalami betapa kuatnya diagram 9 roh ilahi itu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang dapat memastikan apakah diagram 9 roh ilahi benar-benar menyembunyikan misteri mendalam yang bermanfaat bagi para spiritualis dunia. Dengan demikian, mereka menjadi sangat gelisah. Setelah semua, mereka telah mengamati diagram 9 roh ilahi untuk waktu yang sangat lama, tetapi tidak berhasil. Tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkan apapun darinya.
Dengan demikian, mereka secara alami mulai meragukan keaslian diagram 9 roh ilahi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Chu Feng. Itu Bai Ruochen. Chu Feng, apakah kamu berhasil melihat sesuatu dari diagram 9 roh ilahi ini? Mengapa aku hanya bisa melihat konsep yang kasar, dan tidak bisa melihat substansi yang sebenarnya? Diagram 9 roh ilahi ini, apakah itu asli atau palsu? Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah Bai Ruochen dan menemukan bahwa dia seperti Sima Ying dan yang lainnya. Ada jejak pucat tidak alami di wajahnya yang cantik. Selain itu, butiran-butiran keringat yang berkilauan dan tembus cahaya menutupi kepalanya dan menggulung pipinya. Keadaan mentalnya sangat tidak sehat. Jika seseorang harus menggambarkannya, maka hanya bisa dikatakan bahwa kesehatannya lemah. Itu nyata, hanya saja, hal-hal di dalamnya tidak mudah didapat. Mungkin cobaan yang ditinggalkan oleh Dewa Sembilan Roh, jawab Chu Feng. Mengerti. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruochen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Sebaliknya, dia mulai dengan sepenuh hati mengamati diagram 9 roh ilahi sekali lagi. Pada saat ini, matanya memancarkan warna yang eksotis dan aura khusus. Kemungkinan, dia juga menggunakan teknik roh dunianya yang khusus, metode pengamatan yang luar biasa. Boom, wuuwa. Tepat pada saat ini, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar gua. Setelah itu, gua mulai bergetar hebat, seolah-olah akan menyerah. Siapa ini? Pada saat ini, ekspresi Sima Huoli sangat berubah. Dia buru-buru mengambil diagram 9 roh ilahi dan meletakkannya di dadanya. Setelah itu, ia terbang dari formasi dan keluar gua. Kalian semua tinggal di gua. Ketika tetua Hongmo keluar dari formasi roh, dia pertama kali mengatur formasi roh lain dan menyegel gua. Baru kemudian ia mengikuti di belakang Sima Huoli dan juga meninggalkan gua. Hanya saja, pada saat dia pergi, pintu masuk gua juga tertutup oleh formasi yang dia buat. Chu Feng dan yang lainnya semuanya telah disegel di gua. Meskipun mereka tahu bahwa ada bahaya di luar. Chu Feng dan yang lainnya yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi masih berjalan menuju pintu masuk gua dengan harapan bisa mengetahui apa yang terjadi. Namun, gua itu sepenuhnya tertutup oleh formasi. Belum lagi bisa melihat apa-apa, mereka bahkan tidak mampu mendengar apapun. Satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan adalah bahwa gua itu bergetar tanpa henti, seolah-olah sedang diserang tanpa henti oleh energi yang kuat. Sesuatu pasti terjadi. Chu Feng, coba cari dengan mata surgawi kamu, kata Egi. Chu Feng mengangguk, matanya sedikit berkedip. Mereka tidak memancarkan pandangan yang sangat tajam. Namun, formasi yang menutup visinya berangsur-angsur menghilang di hadapannya, seolah-olah itu benar-benar menghilang. Pada saat ini, segala sesuatu di luar jelas di depan mata Chu Feng. Ini, ketika dia melihat pemandangan di luar, bahkan mata Chu Feng mulai bersinar. Dia sangat terkejut. Bab 1232 bahaya mengintai di setiap sisi. Pada saat ini, langit di luar gua berwarna hitam dan dipenuhi dengan kilat. Baik bintang, matahari maupun bulan tidak bisa terlihat. Hanya riak energi yang mendatangkan malapetaka dan lampu merah yang menyilaukan bisa terlihat di seluruh langit. Angin kencang kekerasan telah menghancurkan tanah itu, meninggalkannya dalam kekacauan penuh dan tak bisa dikenali lagi. Gunung yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Hutan yang tak terhitung jumlahnya telah terbakar, berubah menjadi lautan api. Pada saat ini, pemandangan di luar gua seperti saat kedatangan kiamat. Tidak ada lagi pemandangan yang indah. Yang tersisa hanyalah para penjaga surga 9 roh, baik mati atau terluka, hanyut dalam riak energi. Meskipun Chu Feng tidak dapat mendengar apa yang terjadi di luar karena formasi di atas gua, ketika dia melihat tempat kehancuran. Chu Feng merasa seolah-olah dia mendengar semua jenis tangisan yang menyedihkan dan mengejutkan yang menyertai keruntuhan dunia. Adapun pencipta adegan kejam ini di luar gua, mereka adalah 3 tokoh. Ketiga orang itu semua mampu menghancurkan ruang dan menenggelamkan bumi dengan setiap gerakan dan gerakan. Mereka benar-benar eksistensi yang memiliki kekuatan untuk membawa kehancuran dunia. Adapun 3 orang itu, Chu Feng mengenali mereka berdua, tetua Hongmo dan Sima Huoli. Pada saat ini, energi roh tingkat kerajaan Elder Hongmo memenuhi langit. Dalam sekejap, dia menciptakan beberapa formasi besar yang berisi kekuatan tanpa batas, muncul seolah-olah mereka mampu menghancurkan segalanya di depan mereka. Itu tidak hanya terbatas pada ini. Dia juga membuka beberapa puluh gerbang roh dunia. Dalam sekejap mata, beberapa ratus roh dunia yang memegang senjata atau mengandung binatang buas mungkin keluar dari gerbang roh dunia itu. Setelah mereka keluar, mereka menggeram dan menyerbu ke medan perang. Itu benar-benar menakutkan. Meskipun roh-roh dunia itu hanya roh dunia dari dunia roh binatang, mereka semua adalah kaisar setengah bela diri, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk menyebabkan kehancuran dunia. Sedangkan untuk Sima Huoli, dia tidak menggunakan teknik roh dunia, juga tidak menggunakan keterampilan bela diri. Sebaliknya, dia memegang pedang Qian sepanjang 3 kaki di tangannya. Namun, pedang biasa ini mampu menyapu langit dan memotong cakrawala. Hanya menggunakan pedang ini, dia berhasil menampilkan kekuatannya yang tak tertandingi.
Pedang ini jelas bukan pedang biasa. Sebaliknya, itu adalah Royal Armament kualitas terbaik yang sangat luar biasa. Adapun orang ketiga, dia adalah individu berpakaian hitam dengan rambut acak-acakan. Orang ini memiliki rambut hitam kepala yang berantakan. Rambutnya menutupi wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah mata berwarna putih tunggal. Itu benar, itu adalah mata berwarna putih. Benar-benar kosong dari iris atau pupil dan sangat menakutkan. Lebih tepatnya, itu sama sekali tidak tampak seperti mata manusia. Namun, yang paling menakutkan bukanlah mata individu berpakaian hitam itu. Sebaliknya, itu adalah labu botol di tangannya. Itu adalah labu berwarna hitam. Namun, itu juga dipenuhi dengan tanda berwarna hitam. Tanda-tanda berwarna hitam memancarkan cahaya aneh, seperti serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar labu botol. Ketika mereka memancarkan cahaya hitam aneh itu, bayangan hitam terbang keluar dari botol labu satu demi satu. Bayangan itu sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari selusin meter. Mereka memiliki cakar yang tajam dan seluruhnya berwarna hitam. Namun, mereka memiliki sepasang mata berwarna merah tua. Terlalu banyak bayangan. Dalam sekejap mata, oven 10.000 bayangan muncul. Selanjutnya, mereka masih berkembang jumlahnya. Yang paling penting, bayang-bayang berwarna hitam itu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Mereka benar-benar muncul seolah-olah mereka adalah hantu, dan juga memiliki kekuatan setengah marsial kaisar. Memancarkan kekuatan bela diri mereka bolak-balik mengacungkan cakar mereka, mereka menyerang ke depan dengan niat membunuh. Monster bayangan ini semua berasal dari labu berwarna hitam itu. Sebelum labu botol pria itu, bahkan tetua Hongmo dan Sima Huoli mengalami tekanan besar. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba terjebak dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak baik. Melihat adegan ini, Chu Feng tersentak. Chu Feng, ada apa? Mungkinkah kamu dapat melihat apa yang terjadi di luar? Melihat reaksi Chu Feng, tetua Wei dan tetua Zhou Quan bertanya. Pada saat yang sama, tatapan semua orang juga dialihkan ke Chu Feng. Mereka ingin mencari jawaban darinya. Ada seseorang yang melawan dua senior, kata Chu Feng. Benar saja, seseorang telah datang untuk menimbulkan masalah. Mereka benar-benar mencari mati, benar-benar layak mendapatkan hukuman mereka. Mereka hanya memiliki pikiran mereka didominasi oleh kepentingan pribadi dan melupakan siapa kakek aku. Untuk benar-benar memiliki kekurang ajaran untuk datang ke sini, mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Sima Ying mengucapkan kata-kata itu dengan nada mengejek. Dari sudut pandangnya, orang yang datang untuk menimbulkan masalah tidak akan cocok dengan kakeknya sama sekali dan pasti akan dibunuh. Dia percaya bahwa dia akan dapat melihat mayat orang itu segera. Tidak, orang itu sangat kuat. Ditambah lagi fakta bahwa kedua senior telah kehabisan stamina mereka untuk mengatur formasi itu dan mengaktifkan diagram 9 roh ilahi. Terlepas dari apakah itu energi roh mereka atau kekuatan bela diri mereka, keduanya akan sangat kurang saat ini. Pada saat ini, pria lain itu menang dalam pertempuran di antara mereka bertiga, kata Chu Feng. Kamu pasti bercanda, ini. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah pucat. Mereka sangat ketakutan dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Siapakah tetua Hongmo dan Sima Huoli? Salah satunya adalah kepala departemen meramu obat Qianwood Mountain, sedangkan yang lain bahkan lebih luar biasa, menjadi salah satu spiritualis manajemen dunia dari World Spiritist Alliance. Kedua orang ini, belum lagi berada di domain Qianwood, bahkan di seluruh tanah suci martialisme, akan menjadi tokoh besar. Namun, pada saat ini, ada seseorang yang bisa menang melawan keduanya. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Jika sesuatu terjadi pada dua karakter besar itu, apa yang bisa mereka, yang telah disegel di dalam gua, mungkin lakukan? Kemungkinan, mereka semua akan menemui akhir yang tragis. Rumble. Tepat pada saat ini, gua mulai bergetar hebat. Gemetar ini tidak seperti sebelumnya. Itu tidak sedikit gemetar seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah getaran yang sangat keras. Lebih jauh lagi, getaran seperti ini terus berlanjut, satu demi satu, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun mereka semua adalah pakar kultivasi, menjadi sulit bagi mereka untuk berdiri teguh pada saat ini. Sebenarnya, ini hanya karena mereka. Jika mereka adalah orang-orang dengan tingkat kultivasi yang rendah, maka getaran seperti ini sudah cukup untuk merobek tubuh mereka dan menghancurkan tulang mereka. Apa yang sedang terjadi? Chu Feng, cepat, lihatlah. Pada saat ini, banyak orang merasa bahwa situasinya berjalan buruk. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng karena hanya dia yang bisa melihat situasi di luar. Chu Feng juga tidak lambat bereaksi. Tatapannya sudah dilemparkan ke arah luar. Baru kemudian ia menemukan bahwa bayangan hitam seperti hantu telah menutupi bagian luar gua dengan rapat. Dan entah sedang mencakar dengan tangan mereka atau menembakkan lampu merah dari mulut mereka untuk menyerang gua dengan sekuat tenaga. Selain itu, sebelum serangan terus-menerus dan tak berkesudahan mereka, formasi yang tetua Hongmo telah dekati sedang mendekati krisis dan dalam bahaya runtuh setiap saat. Merasakan bahwa situasinya buruk,
Chu Feng buru-buru berteriak, "Tetua, itu tidak baik. Dia menyerang gua." Zhou Kuan. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tetua Wei menjadi sadar akan bahaya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Tetua Zhou Kuan. Mengerti, meskipun Tetua Wei tidak banyak bicara, Tetua Zhou Kuan segera memahami niatnya. Pada saat ini, kedua tetua bergerak dan berdiri masing-masing di kedua sisi kerumunan. Setelah itu, mereka berdua mulai mengatur formasi secara bersamaan. Segera, mereka berhasil membuat formasi defensif. Formasi defensif ini sepenuhnya disegel Chu Feng dan yang lainnya di dalamnya. Namun, kedua tetua tidak menutup diri dengan formasi. Sebagai gantinya, dengan pikiran, mereka berdua memanggil beberapa puluh roh dunia. Bersama dengan mereka, roh-roh dunia itu berputar di sekitar formasi pertahanan yang telah mereka buat melindunginya. Niat mereka sangat jelas, mereka berencana untuk melindungi Chu Feng dan yang lainnya dengan nyawa mereka. Bab 1233 Pria Hitam Berpakaian Misterius. Sejumlah besar keributan terdengar dari luar gua. Ini sudah menyebabkan kerumunan merasa gelisah. Selain itu, kedua tetua manajemen memiliki postur mempersiapkan pertempuran, membawa ketakutan yang lebih besar kepada kerumunan. Situasi di depan mereka jelas, mereka telah memasuki krisis. Krisis ini telah datang begitu cepat sehingga membuat semua orang lengah dan membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Boom! Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang menusuk telinga terdengar. Pada saat yang sama gemuruh ini terdengar, suara retak mulai terdengar dari semua arah gua. Ketika mereka melihat gua dengan hati-hati, kerumunan menemukan bahwa meskipun formasi yang mengelilingi gua belum sepenuhnya runtuh, dinding di sekitarnya sudah penuh dengan retakan. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh dari dinding-dinding itu. Gua ini sudah tidak bisa lagi berdiri. Boom! Mengikuti dari belakang, suara gemuruh yang keras terdengar dan benar-benar menghancurkan semua batu di sekitar gua. Batuan pecah dan batu ada di mana-mana. Pada saat yang sama, formasi yang mengelilingi gua juga hancur. Pada saat formasi runtuh dan gua hancur, kerumunan akhirnya bisa melihat situasi di luar dengan jelas. Hanya saja, pada saat ini, mereka tidak tega melihat apa yang terjadi di luar. Itu karena banyak bayangan hitam saat ini mengacungkan cakarnya yang tajam dengan mata yang bersinar dengan cahaya merah ketika mereka melolong dan menyerbu ke arah mereka. Bunuh. Pada saat ini, niat membunuh Tetua Wei dan Tetua Zhou Kuan memancar kemana-mana. Mereka berdua mengeluarkan Royal Armament masing-masing, melepaskan aura kaisar setengah bela diri mereka yang kuat dan mengambil posisi perlindungan untuk memblokir bayangan hitam yang masuk. Boom, 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 boom. Dalam sekejap, gemuruh terdengar dari seluruh penjuru dan riak menghancurkan lingkungan mereka. Chu Feng dan yang lainnya yang berada di dalam penghalang pertahanan tidak dapat melihat lingkungan mereka dengan jelas lagi. Yang bisa mereka lihat hanyalah riak-riak energi dahsyat yang berisi geraman-geraman yang menusuk telinga. Seperti binatang buas yang terus-menerus memukuli penghalang pertahanan tempat mereka berada. Pertempuran antara kaisar setengah marsial bukan masalah kecil. Bahkan Chu Feng, seseorang dengan kemampuan pengamatan yang sangat kuat, tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Dan hanya bisa merasakan kekuatan destruktif mereka mendatangkan malapetaka di sekelilingnya. Pada saat ini, pertempuran di luar formasi hanyalah pada tingkat lain. Belum lagi Chu Feng dan Bai Ruochen dari generasi yang lebih muda, bahkan para tetua lain dari Departemen Meramu Obat hanya bisa pasrah dengan nasib mereka. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk terlibat sama sekali. Serahkan diagram 9 roh ilahi dan aku akan mengampunimu. Tiba-tiba, suara suram dan serak terdengar dari kejauhan. Suara ini adalah suara pria berpakaian hitam dengan labu botol di tangannya. Kamu ingin diagram 9 roh ilahi? Dalam mimpimu, Sima Huoli segera menolak. Pada saat yang sama, gemuruh meledak. Jelaslah bahwa konfrontasi yang bahkan lebih hebat terjadi. CKTK, kamu benar-benar seseorang yang tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti matimu. Karena ini masalahnya, aku akan memastikan bahwa kamu membayar harga untuk keputusan kamu. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam mengangkat labu botol di tangannya tinggi-tinggi. Setelah itu, semakin banyak bayangan hitam mulai keluar dari labu botol. Setelah mereka keluar, mereka menyerang Sima Huoli dan Tetua Hongmo. Kamu ingin kami membayar harganya? Hanya dengan tingkat kemampuan kamu, kamu tidak layak melakukannya. Sima Huoli berteriak dengan marah. Ketika rambut merah panjangnya berkibar-kibar di tiup angin, dia sepertinya telah berubah menjadi iblis. Pedang Qian 3 kaki panjangnya menyerang kiri dan kanan. Dengan setiap serangan, beberapa bayangan hitam akan terkoyak. Adapun Tetua Hongmo, teknik pembentukannya sama sengitnya. Meskipun mereka berdua berada dalam posisi tertekan, bayang-bayang hitam tidak mampu menyebabkan mereka terluka. Namun, kali ini berbeda dari masa lalu. Terlalu banyak bayangan hitam, begitu banyak sehingga Sima Huoli dan Tetua Hongmo tidak mampu membunuh mereka dengan cukup cepat. Bayangan hitam itu mengelilingi mereka dalam beberapa lapisan, itu benar-benar tidak bisa ditembus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menjebak kami hanya dengan ini? Sima Huoli berteriak dengan marah. Pedang Qian sepanjang 3 kaki di tangannya bergetar berulang kali.
Pada akhirnya, api gas berwarna merah meledak dari telapak tangannya dan meluas ke Royal Armament-nya. Rustel, Rustel. Ketika dia mengayunkan kembali persenjataan kerajaan di tangannya, cahaya berwarna merah melesat melintasi langit. Sinar cahaya tidak hanya memenggal bayang-bayang hitam, bahkan memotong ruang itu sendiri, menyebabkan bagian ruang di sekitar lukanya runtuh dan menjadi hitam pekat. TSK, TSK. Anehnya, dihadapkan dengan serangan balik sengit Sima Huoli, bukan hanya pria berpakaian hitam itu tidak merasakan sedikitpun kegugupan, dia malah tersenyum dengan senyum yang aneh. Segera setelah itu, dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang. Tidak baik. Pada saat ini, baik ekspresi Sima Huoli dan tetua Hongmo sangat berubah. Segera setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka mulai terbang ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Mereka akhirnya menyadari bahwa situasinya buruk. Ternyata pria berpakaian hitam tidak melepaskan banyak bayangan hitam untuk mengalahkan mereka. Sebaliknya, dia menggunakan bayangan hitam itu untuk menjebak mereka. Adapun target yang sebenarnya, itu adalah Chu Feng dan yang lainnya. Ketika mereka menemukan ini, Sima Huoli dan tetua Hongmo mengerahkan semua kekuatan mereka untuk bertugas menyelamatkan Chu Feng dan yang lainnya. Jijijiji, namun, sudah terlambat. Pada saat mereka menemukan seberapa dalam krisis itu, bayang-bayang hitam yang memenuhi langit menolak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Dikelilingi oleh banyak bayangan hitam, mereka tidak dapat membunuh mereka semua. Wos, tepat pada saat ini, pria berpakaian hitam sudah tiba sebelum Chu Feng dan yang lainnya. Jangan kamu pikir kamu bisa membahayakan mereka. Ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu, tekad muncul di wajah tetua Wei dan tetua Zhou Quan. Tanpa ragu-ragu, mereka berdiri di depan jalan pria berpakaian hitam itu. Prajurit udang dan jenderal kepiting berusaha menghalangi jalanku, namun, dengan gelombang lengan baju pria hitam itu, angin kencang menyapu. Sebelum angin kencang ini, tetua Wei dan tetua Zhou Quan tidak hanya segera memuntahkan seteguk darah dan ketika mereka dikirim terbang ke kejauhan. Bahkan penghalang pertahanan yang telah mereka bangun pun segera pecah. Setelah dia melukai kedua tetua dan menghancurkan penghalang pertahanan dengan satu serangan, pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya dan mengulurkan tangan yang jauh jelek. Dia membuka tangannya ke telapak tangan dan segera, energi yang menarik meledak. Seperti orang-orangan sawah yang tak berdaya, Sima Ying ditangkap oleh energi yang menarik dan tersedot ke telapak tangan pria berpakaian hitam itu dengan lehernya yang diraih dengan erat. Meskipun Sima Ying berjuang dengan sekuat tenaga, dia tidak mampu melarikan diri dan hanya bisa dengan patuh tetap di depan telapak tangannya. Kakek, selamatkan aku. Dengan panik, Sima Ying mengalihkan pandangannya kepada kakeknya dan berteriak minta tolong. Setelah mendengar tangisannya, Sima Huoli dan tetua Hongmo menjadi semakin cemas dan mulai melemparkan diri untuk membunuh bayangan hitam yang menghalangi jalan mereka. Namun, pria berpakaian hitam itu secara mengejutkan tidak terburu-buru. Dia tidak repot-repot menyakiti Chu Feng dan yang lainnya, juga tidak mencoba untuk menyakiti Sima Ying. Sama seperti itu, dia berdiri di udara dengan penampilan seseorang yang menikmati pertunjukan. Ceka. Hanya ketika Sima Huoli dan tetua Hongmo membantai mereka melalui semua bayangan hitam, dia tertawa dengan tawa yang aneh. Sima Huoli, lihat sosok maafmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki hari seperti ini juga. Siapa sebenarnya kamu? Sima Huoli mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dia tahu betul bahwa dengan Sima Ying di tangan lawannya, dia sudah terperangkap dalam keadaan pasif. Namun, dia masih ingin tahu siapa sebenarnya lawannya. Kamu tidak tahu siapa aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa akulah yang diam-diam memberimu teknik pembentukan untuk mengungkap diagram 9 roh ilahi? Tanya pria berpakaian hitam itu. Apa, kamu meninggalkan formasi itu? Mendengar kata-kata itu, Sima Huoli sangat terkejut. Sebenarnya, metode yang aku gunakan saat itu sangat kasar. Jika kamu telah memeriksanya dengan cermat, kamu akan menemukan bahwa itu ditempatkan di sana dengan sengaja, dan bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh 9 roh-roh. Sayangnya, pikiranmu dibayangi oleh kebahagiaan. Kamu bahkan tidak memiliki perhatian untuk memperhatikan semua itu, dan dengan sepenuh hati percaya itu telah ditinggalkan oleh Dewa 9 Roh. Dan sekarang, kamu akhirnya menggunakan formasiku. Jika bukan karena formasi ini menyerap terlalu banyak energi kamu, itu juga tidak mungkin bagi aku untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan diagram 9 roh ilahi dari kamu. Berbicara sampai titik ini, tawa pria berpakaian hitam itu menjadi lebih dan lebih jahat. Adapun Sima Huoli dan yang lainnya, ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Hanya sekarang mereka menemukan bahwa formasi yang mampu memecahkan segel ke diagram 9 roh ilahi sebenarnya adalah jebakan. Bab 1234 Nemesis. Siapa sebenarnya kamu? Mata Sima Huoli berkedip saat dia bertanya dengan dingin. Dia semakin merasa bahwa pria berpakaian hitam itu adalah seseorang yang dia kenal. CKTSK, Sima Huoli, kamu benar-benar orang yang terkenal dengan ingatan pendek. Kamu benar-benar lupa bahkan aku. Ketika pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, dia tiba-tiba mengayunkan rambut panjangnya ke belakang, benar-benar memperlihatkan wajahnya. Ketika mereka melihat wajah ini,
bahkan para tetua yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menghisap udara dingin. Itu karena penampilan pria berpakaian hitam ini sangat buruk. Meskipun semua fitur wajahnya masih ada blok kulit seperti arang hitam dan retak dengan daging yang terlihat. Faktanya, menggambarkan dia dengan kata jelek itu salah. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa penampilannya menakutkan. Ini kamu. Ketika dia melihat penampilan wajah pria ini, ekspresi Sima Huoli sangat berubah. Rasa terkejut yang mendalam memenuhi wajah tuanya. Melihat ini, tetua Hongmo bertanya, Huoli, siapa pria ini? Namun, pada saat ini, keterkejutan Sima Huoli berubah menjadi kemarahan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan tubuhnya mulai menggigil. Penampilannya hanyalah salah satu dari seseorang yang sangat marah sehingga tubuh mereka akan meledak. Tiba-tiba, Sima Huoli membuka mulutnya dan dengan keras berteriak, Han Helai, kamu benar-benar tidak mati? Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru, petik 2. Suara Sima Huoli benar-benar bergema dan mampu menembus langit. Tanpa menyebutkan seberapa keras suaranya dan seberapa banyak kekuatan yang terkandung di dalamnya. Suara itu mampu menghancurkan semua bayangan hitam di belakang pria berpakaian hitam dan benar-benar menghancurkan medan perang yang kacau. Ini sebenarnya dia. Setelah mendengar apa yang Sima Huoli katakan, ekspresi tetua Hongmo juga sangat berubah. Han Helai bukan seseorang yang dikenal tetua Hongmo. Namun, Sima Huoli telah menyebutkannya kepada tetua Hongmo sebelumnya. Han Helai ini sama dengan Sima Huoli. Dia dulunya adalah seorang spiritis dunia manajemen dari aliansi spiritis dunia. Namun, demi peta harta karun, dia membunuh lebih dari 1.000 orang dari World Spiritis Alliance. Di antara ribuan orang plus ini, ada lebih dari 900 anggota generasi muda yang luar biasa dan lebih dari 100 individu terkenal, serta 2 rohaniwan dunia manajemen lainnya. Meskipun World Spiritis Alliance juga merupakan salah satu dari 9 kekuatan, itu berbeda dari 8 kekuatan lainnya. Mereka hanya akan menerima roh-roh dunia, dan hanya roh-roh dunia elit di atas itu. Dengan demikian, kematian lebih dari 1.000 spiritualis dunia bukanlah kerugian kecil bagi World Spiritis Alliance. Ini sangat mengguncang aliansi spiritualis dunia, dan menyebabkan mereka mengirim banyak spiritualis kuat dunia untuk mengejar dan membunuh Han Helai. Dan salah satu dari orang-orang yang mereka kirim adalah Sima Huoli. Sima Huoli berhasil menemukan Han Helai dan dianggap telah membunuhnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Han Helai sebenarnya masih hidup. Selanjutnya, dia sekarang telah kembali ke tempat ini. Han Helai, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, Sima Ying menggeram marah. Dia yang awalnya tenang sebenarnya mulai berjuang keras dan mengayunkan tinjunya ke arah Han Helai. Namun, dihadapkan dengan serangan Sima Ying yang tidak teratur, Han Helai hanya tersenyum dan tidak terpengaruh sedikit pun. Kemudian, mengabaikannya, dia menoleh ke Sima Huoli dan berkata, itu benar, aku masih hidup. Selain itu, aku sudah hidup sangat baik. Namun, aku terkejut. Meskipun penampilan aku telah berubah menjadi ini, kamu masih berhasil mengenali aku. Han Helai tertawa aneh. Bahkan jika kamu dibakar menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu, kata Sima Huoli sambil menggertakkan giginya dengan marah. Benar, tentu saja kamu bisa mengenaliku. Bagaimanapun juga, Andalah yang mengubah penampilan aku menjadi seperti ini. Pada saat ini, keganasan muncul di wajah Han Helai yang menakutkan. Setelah itu, dia meraih leher Sima Ying yang berkulit putih. Wuwa, dengan lehernya diraih, Sima Ying menangis memekik dan kulitnya langsung berubah menjadi jelek. Seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya pada saat berikutnya. Han Helai, jika ada sesuatu yang kamu inginkan, maka datanglah padaku. Melihat ini, Sima Huoli berteriak panik. Sima Huoli, aku belum datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Tujuan aku hanyalah diagram 9 roh ilahi. Jika kamu menyerahkan diagram 9 roh ilahi, aku akan mengembalikan cucumu yang berharga padamu. Kalau tidak, TSK. Kamu tahu metode aku. Senyum muncul di wajah Han Helai. Namun, senyum seperti ini sangat menakutkan ketika muncul di wajahnya. Kakek, jangan berikan diagram 9 roh ilahi kepada Wuwa. Sima Ying berteriak keras. Namun, sebelum dia bisa selesai meneriakkan kata-katanya, Han Helai mengencangkan cengkeramannya di lehernya sekali lagi, menyebabkannya tidak dapat berbicara dan hanya bisa mengerang kesakitan. Han Helai, lepaskan Yinger. Aku akan memberi kamu diagram 9 roh ilahi ini. Sima Huoli mengeluarkan diagram 9 roh ilahi. Dia hanya tidak mau melihat kerusakan dilakukan pada cucunya. Baiklah. Aku akan menyerahkannya kepadamu saat kamu menyerahkan diagramnya kepadaku. Sisanya, tidak ada yang melakukan apapun. Han Helai berteriak keras. Dia kemudian melonjak ke langit dan mengangkat Sima Ying dengan satu tangan sambil memegang labu botol hitam dengan tangan lainnya. Selangkah demi selangkah, dia mulai berjalan menuju Sima Huoli. Adapun Sima Huoli, dia memegang diagram 9 roh ilahi di tangannya dan perlahan berjalan menuju Han Helai. Sebenarnya, jarak antara mereka berdua tidak jauh atau dekat. Dengan kekuatan mereka, hanya butuh waktu sesaat untuk mencapai satu sama lain. Bagi mereka untuk berjalan menuju satu sama lain selangkah demi selangkah benar-benar mencekam hati.
Perhatian semua orang terfokus pada mereka berdua. Hati semua orang telah melompat sampai ke tenggorokan mereka. Akhirnya, kedua pria itu saling bertemu. Sima Huoli sangat berhati-hati. Adapun Han Helai itu, dia memiliki senyum aneh di wajahnya sepanjang waktu. Semakin dia tersenyum dengan cara seperti itu, semakin banyak orang merasa gelisah. Di sini, aku akan mengembalikan gadis ini padamu. Han Helai mengambil inisiatif untuk menghadirkan Sima Ying. Pada saat yang sama, dia juga mengulurkan tangan yang memegang botol labu. Dia berkata, tempatkan diagram 9 roh ilahi pada labu botol. Yinger, Sima Huoli buru-buru menempatkan diagram 9 roh ilahi ke dalam labu botol. Pada saat yang sama, dengan tangannya yang lain, dia buru-buru meraih Sima Ying. Dengan diagram 9 roh ilahi di tangan, Han Helai merilis Sima Ying. Pada saat yang sama, senyum aneh muncul di wajahnya sekali lagi. Wos, kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Telapak tangannya yang baru saja merilis Sima Ying benar-benar mendarat di tubuhnya sekali lagi. Dalam sekejap, darah mengalir kemana-mana. Serangan telapak tangan telah menembus dada Sima Ying. Pada saat ini, tidak hanya ada lubang di dada Sima Ying, semua organnya juga hancur. Bahkan dantiannya tidak terkecuali. Yinger, melihat adegan ini, Sima Ying langsung kaget. Dia buru-buru memeluk Sima Ying dengan tangannya, memeluknya erat-erat dan tidak berani melonggarkan cengkeramannya. Namun, pada saat yang sama, tatapannya berubah sangat dingin. Itu bahkan lebih menakutkan daripada tatapan binatang buas. Dengan keganasan ini, dia melihat ke Han Helai. Namun, Han Helai sama sekali tidak takut pada Sima Huoli. Sebagai gantinya, dengan senyum berseri-seri, dia berkata, Sima Huoli, kamu ditakdirkan untuk menjalani hidupmu dalam kesendirian. Aku telah membunuh ketiga putra kamu, serta 2 menantu perempuan kamu. Dan sekarang, aku juga membunuh cucu kamu ini. Semua ini adalah kehendak surga. Aku, Han Helai, ditakdirkan untuk menjadi musuhmu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuh Han Helai bergerak. Dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang menuju ke kejauhan. Bab 1235 Fall from the Sky 1. Han Helai, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, tetua Hongmo menggeram marah. Niat membunuh panik dan marah meledak darinya. Tubuhnya dengan keras naik ke depan dan dia mulai mengejar Han Helai. Niat pembunuhannya yang padat bahkan memengaruhi cuaca. Semua orang bisa merasakan kondisi pikiran tetua Hongmo yang menakutkan. Pada saat ini, dia mirip dengan iblis merah yang marah. Namun, jelas bahwa Han Helai juga bukan karakter sederhana. Dalam sekejap mata, dia sudah menghilang. Tidak ada yang tahu persis seberapa jauh dia terbang. Hongmo, jangan mengejarnya. Arus kamu bukan tandingannya. Namun, tepat pada saat ini, Sima Huoli perlahan membuka mulutnya. Nada suaranya sangat sedih dan tidak berdaya. Yang paling penting, dia sangat lemah. Mendengar kata-kata itu, meskipun tetua Hongmo sangat tidak mau, dia mempertimbangkan berulang kali, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti mengejar. Dia berbalik dan tiba di samping Sima Huoli. Itu karena dia tahu apa yang dikatakan Sima Huoli sangat benar. Jika mereka berdua berada dalam kondisi puncak, maka Han Helai mungkin tidak cocok untuk mereka. Namun, keduanya telah jatuh ke dalam skema jahat Han Helai dan menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Han Helai saat ini. Jika dia bersikeras mengejar Han Helai, tidak menyebutkan apakah dia akan bisa mengejar dia, bahkan jika dia melakukannya, mungkin dia yang akan kurang beruntung. Pada saat ini, semua orang yang hadir, terlepas dari apakah mereka mungkin terluka atau tidak, semua tiba di samping Sima Huoli. Ketika mereka melihat Sima Yin, yang setengah hidup dan setengah mati dan hanya menjalani hidupnya dengan dijaga oleh Sima Huoli, dan kemudian melihat ke Sima Huoli, yang ekspresi kecemasan dan kepeduliannya yang mendalam terhadap cucunya terlihat jelas dan sudah memiliki air matanya yang lama menutupi wajahnya. Semua yang hadir mulai mengepalkan tangan mereka dengan erat, dua hati mereka dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, Sima Huoli mengangkat kepalanya dan berkata kepada tetua Hongmo, Hongmo, urus Yinger untukku. Huoli, kamu, mendengar kata-kata itu, bukan hanya tetua Hongmo. Praktis semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Sima Huoli tiba-tiba mengatakan kata-kata itu. Namun, pada saat berikutnya, tatapan semua orang berubah. Mereka semua terkejut. Berdengung, Sima Huoli memeluk tubuh Sima Ying dengan erat. Ketika tubuhnya sedikit bergetar, cahaya mulai muncul darinya. Cahaya ini tidak terlalu menyilaukan. Namun, itu terasa sangat sakral. Selanjutnya, pada saat cahaya ini muncul, tanda dan tanda mulai muncul di tubuh Sima Huoli. Tanda dan tanda itu sangat istimewa. Seolah-olah mereka lahir dari tubuh Sima Huoli. Ketika mereka mengalir melalui kulitnya, mereka mulai secara luar biasa masuk ke tubuh Sima Ying, menyatu dengannya. Ketika tanda dan tanda itu masuk ke tubuhnya, Sima Ying mengerang ringan. Segera setelah itu, tubuhnya juga mulai memancarkan cahaya redup. Pada saat yang sama, kulitnya yang sepucat kertas dan seperti orang yang sekarat sebenarnya mulai memulihkan kemerahan hidup. Vitalitas semacam ini tidak hanya hadir di wajahnya, itu hadir di seluruh tubuhnya.
Adapun lokasi yang paling jelas, terutama organ dantiannya. Bukan hanya dantiannya yang pulih dengan cepat, kekuatan bela diri yang melimpah masuk ke dalamnya. Itu bukan kekuatan bela diri biasa. Sebaliknya, itu adalah kekuatan bela diri yang berisi kultivasi. Sima Ying tidak hanya berhasil menyelamatkan hidupnya, bahkan kultivasinya yang hilang pun secara ajaib dipulihkan. Namun, kadang-kadang seseorang harus membayar harga untuk keajaiban. Ini terutama berlaku pada mukjizat buatan manusia. Pada saat ini, meskipun Sima Ying dapat mempertahankan hidupnya, orang yang membayar harganya adalah kakeknya, Sima Huoli. Saat tubuh Sima Ying terus pulih, tubuh Sima Huoli menjadi semakin lemah. Kulitnya mulai kusut dan layu. Bahkan rambut merah kepalanya berubah merah muda dan kemudian putih. Huoli, kamu. Ketika dia melihat adegan ini, tetua Hongmo memperlihatkan ekspresi kusut dan sedih. Itu karena dia tahu metode apa yang Sima Huoli gunakan untuk menyelamatkan hidup Sima Ying. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Sima Ying adalah cucu perempuan Sima Huoli. Jika Sima Huoli ingin menyelamatkannya, tidak ada yang punya wewenang untuk menghentikannya. Teknik tabu, menggunakan hidupnya sebagai harga, dia melestarikan kehidupan gadis kecil ini. Cinta kekeluargaan, itu benar-benar adalah hal yang hebat. Melihat ini, bahkan Egi, yang selalu memiliki hati batu, sangat tersentuh secara emosional. Emosi muncul di wajahnya yang sangat cantik. Semua orang bisa mengatakan bahwa Sima Huoli telah menggunakan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Sima Ying. Namun, ketika mengabaikan cinta keluarga, ini setara dengan menggunakan kehidupan Half Martial Emperor dengan imbalan kehidupan Martial King. Kehidupan spiritis dunia berjubah kerajaan dengan imbalan kehidupan spiritis dunia jubah emas. Harga ini jelas tidak kecil. Namun, terlepas dari seberapa besar harganya, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Ini adalah keputusan Sima Huoli, sesuatu yang tak seorang pun hadir memiliki wewenang untuk campur tangan. Akhirnya, tanda dan tanda yang muncul di tubuh Sima Huoli mulai berakhir. Adapun Sima Ying, tubuhnya benar-benar pulih dan kekuatan hidupnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, Sima Ying sadar kembali. Hanya saja, pada saat dia membuka matanya lagi dan melihat kakeknya di depannya, dia langsung menjadi bisu. Hanya setelah waktu yang sangat lama Sima Ying berhasil bereaksi. Sambil memeluk kakeknya, dia bertanya, "Kakek, apa yang terjadi padamu?" "Kakek, apa yang terjadi padamu?" Namun, Sima Huoli saat ini sangat lemah sehingga dia mirip dengan orang tua yang sekarat. Suaranya sangat lemah sehingga jika seseorang tidak mendengarkannya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa tahu apa yang dia katakan. Penyesalan memenuhi wajahnya. Namun, yang lebih besar dari penyesalan adalah kebaikan dan keengganan untuk berpisah. Semua orang berhasil dengan jelas mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sima Huoli. Yinger, kamu harus terus hidup dengan berani, jangan pikirkan tentang balas dendam. Hidup terus. Itu lebih penting daripada apapun. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, mata Sima Huoli tertutup dan dia kehabisan nafas. Tidak ada jejak kehidupan dalam dirinya lagi. Kakek, pada saat ini, tangisan menyakitkan Sima Ying bergema di seluruh langit dan bumi. Kesedihan, marah, ketidakberdayaan. Semua itu terjalin dalam ratapannya. Sima Huoli meninggal, dia mati demi cucunya. Sima Huoli meninggal, dan semua pelayan surga 9 roh yang masih hidup meninggalkan tempat itu. Itu karena mereka pasti tidak akan mengikuti gadis yang licik dan sulit diatur seperti Sima Ying. Yang paling penting, Sima Ying hanya seorang raja bela diri. Sima Huoli meninggal dan Sima Ying seharusnya kembali ke World Spiritus Alliance. Namun, karena pemisahan energi batas, dia saat ini tidak dapat kembali ke aliansi spiritual dunia. Untuk saat ini, dia sekarang kehilangan tempat tinggal. Untungnya, tetua Hongmo menawarkan tempat perlindungan dan membawanya kembali ke Gunung Qianwood. Lebih lanjut, tetua Hongmo menggunakan teknik pembentukan rohnya untuk sementara menyegel tubuh Sima Huoli sehingga orang-orang dari aliansi spiritualis dunia dapat datang dan mengambilnya di masa depan untuk menguburnya. Dengan demikian, tirai pada pertempuran ini jatuh. Kesimpulan dari pertempuran itu sangat pahit. Ini bukan hanya penyesalan untuk Sima Ying, itu penyesalan untuk semua orang. Seorang kaisar setengah bela diri yang kuat, seorang spiritualis jubah kerajaan besar, demi kerabatnya, meninggal. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan hanya dengan memikirkannya. Meskipun Chu Feng tidak mengenal Sima Huoli dengan baik, dia juga merasakan hal ini. Dalam perjalanan ini, Chu Feng menemukan keajaiban diagram 9 roh ilahi. Namun, ia tidak dapat memperoleh manfaat nyata darinya. Namun, perjalanan ini pastinya tidak salah dilakukan dengan sia-sia. Paling tidak, dia telah mengalami pertempuran antara kaisar setengah bela diri, dan menyadari betapa kuatnya mereka, serta seberapa kecil dan lemah dia sendiri. Tidak peduli apa, dia masih harus menjalani kehidupan satu hari pada suatu waktu. Ini terutama untuk Chu Feng, yang masih membawa misi berat di punggungnya. Untuk menjadi lebih kuat, ini adalah keyakinannya yang tidak pernah berkurang.
Sebaliknya, itu hanya tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, untuk meningkatkan kekuatannya lebih cepat, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke tabu Erten, perisai firmamen.